Halo semua, kembali lagi bersama saya Siva Khairusani dengan NIM 05804488 dari Prodi FKIP Pendidikan Agama Islam. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit penjelasan tentang filsafat ilmu, bukan hanya sekedar teori awang-awang, tetapi juga sangat penting bagi dunia pendidikan. Oke, mari kita mulai dengan yang pertama. Bagaimana filsafat ilmu memperkuat dan mengawasi ilmu pendidikan? Coba bayangkan filsafat ilmu sebagai fondasi dan pengawas sebuah bangunan. Filsafat memastikan bahwa ilmu itu memiliki pijakan yang jelas, jadi bukan hanya sekedar omongan semata. Kemudian, filsafat ilmu juga memberikan standar atau aturan main yang jelas sehingga ilmu pendidikan itu tidak asal-asalan, tetapi juga berdasarkan riset yang nyata dan menggunakan logika yang kuat. Kemudian, filsafat juga memberikan kompas moral. Jadi, pendidikan itu bukan hanya sekedar membuat orang pintar saja, akan tetapi juga tentang etika dan nilai kemanusiaan. Oke, kemudian bagaimana pendidikan memperkuat filsafat ilmu? Jadi, hubungan ini itu dua arah. Pendidikan adalah laboratorium bagi filsafat ilmu. Saat praktik pendidikan dilakukan di sekolah, muncul masalah-masalah baru yang nyata. Hal ini menjadi bahan diskusi para filsuf untuk mengembangkan teori mereka. Pendidikan yang berkualitas juga akan melahirkan generasi-generasi yang memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis yang nantinya akan terus memperbarui dan memperkaya teori-teori ilmu filsafat itu sendiri. Kemudian, mengapa filsafat ilmu dikatakan sebagai pisau analisis? Kenapa disebut pisau? Karena ia digunakan untuk membedah masalah pendidikan secara mendalam menggunakan 3 sudut. Sudut yang pertama adalah yaitu ontologi. Ontologi adalah membedah apa sebenarnya hakikat atau objek yang dipelajari. Kemudian yang kedua ada epistemologi, yaitu membedah cara bagaimana mendapatkan ilmu tersebut. Bagaimana metode pengajaran yang paling efektif? Benarkah cara kita menguji siswa itu sudah tepat? Kemudian yang ketiga ada ontologi. Ontologi itu untuk membedah nilai dan tujuan. Untuk apa ilmu itu diajarkan? Apakah hanya untuk sekedar mencari kerja atau untuk membentuk karakter? Oke, selanjutnya adalah contoh konkret dalam pendidikan. Yang pertama, dalam kurikulum. Saat pemerintah merancang kurikulum merdeka, mereka menggunakan filsafat ilmu untuk menentukan materi apa yang paling penting dan bagaimana cara siswa belajar secara mandiri. Kemudian, dalam kebijakan. Kebijakan zonasi sekolah didasari oleh nilai keadilan, agar semua anak bisa merasakan sekolah di tempat yang bagus. Dalam pembelajaran, guru mengajak siswa berdiskusi daripada hanya sekedar mencatat. Jadi, guru tersebut sedang menerapkan bahwa prinsip filsafat itu dibangun oleh komunikasi, bukan sekedar dipindahkan dari buku kepala saja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.